Jika Anda mulai menua, mungkin Anda sudah mulai merasakan keluhan khas yang datang seiring bertambahnya usia. Anda tidak lagi sekuat dan setangguh dulu. Inilah saatnya untuk lebih memperhatikan kesehatan melalui pola makan yang seimbang dan sehat serta olahraga teratur, meskipun hanya ringan. Namun, bila Anda sudah menerapkan kebiasaan baik ini, tetapi tetap melakukan kebiasaan lain yang jelas-jelas merugikan kesehatan, maka semua usaha untuk tetap bugar dan sehat bisa menjadi sia-sia. Di sini kita tidak berbicara tentang kebiasaan yang secara jelas berbahaya seperti merokok atau mengonsumsi alkohol, melainkan hal-hal yang sering luput dari perhatian, namun perlahan-lahan merusak kualitas hidup Anda. Biasanya, ini adalah kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari membuat proses penuaan menjadi lebih sulit, dan yang sebaiknya Anda ketahui agar bisa mengurangi dampak buruknya. Anda tidak mengonsumsi cukup protein. Asupan protein yang cukup sangat penting untuk kesehatan di segala usia, namun menjadi lebih krusial seiring bertambahnya usia. Protein membantu menjaga massa dan kekuatan otot, kesehatan tulang, serta merupakan salah satu cara terbaik untuk mendukung upaya penurunan berat badan, kata Courtney D'Angelo, seorang dokter dan ahli gizi. Protein bukan hanya soal otot yang terlihat. Ini juga berkaitan dengan organ vital, sistem kekebalan tubuh, dan perbaikan sel. Setelah usia 60 tahun, tubuh mengalami penurunan massa otot secara alami yang dikenal sebagai sarkopenia. Jika asupan protein tidak mencukupi, proses ini bisa berlangsung lebih cepat, meningkatkan risiko kerapuhan, jatuh, dan penurunan mobilitas. Bahkan, kekurangan protein ringan pun bisa berdampak pada kesehatan kognitif Anda. Beberapa studi menunjukkan bahwa pola makan tinggi protein dapat membantu menjaga fungsi otak dan menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan protein yang bernilai tinggi ini? Ahli gizi merekomendasikan untuk menambah lebih banyak makanan tinggi protein ke dalam menu harian. Telur, misalnya, adalah sumber protein lengkap yang kaya akan asam amino esensial. Ikan salmon tidak hanya tinggi protein, tetapi juga kaya akan asam lemak omega 3 yang penting untuk kesehatan jantung dan otak. Daging sapi, ayam, dan kalkun yang dimasak dengan cara dipanggang juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi tanpa lemak jenuh yang biasa ditemukan pada daging olahan. Tapi, bukan hanya dari daging dan ikan. Kacang-kacangan seperti kacang merah, lentil, dan buncis adalah sumber protein nabati yang sangat baik, juga kaya serat dan nutrisi penting untuk pencernaan yang sehat. Kacang dan biji-bijian seperti almond, kenari, dan biji chia mudah ditambahkan ke dalam makanan apapun dan memberikan kombinasi sempurna antara protein dan lemak sehat. Menjaga pola makan tinggi protein bukan hanya untuk binaragawan atau anak muda yang ingin membentuk otot. Ini adalah kebutuhan penting bagi siapapun yang ingin menua dengan kuat, sehat, dan bermartabat. Kuncinya terletak pada variasi dan kualitas sumber protein yang Anda pilih. Jangan meremehkan kekuatan dari pola makan tinggi protein. Ini adalah sekutu paling ampuh Anda dalam melawan proses penuaan dan kunci untuk hidup aktif dan sehat. Anda tidak banyak minum air. Ini adalah salah satu kesalahan paling berbahaya yang bisa Anda lakukan terhadap kesehatan Anda. Seiring bertambahnya usia, rasa haus cenderung menurun, kata Lisa Yang, dokter ahli gizi dan nutrisi. Artinya, Anda bisa melewatkan waktu yang lama tanpa minum air tanpa menyadarinya, dan ini bisa membawa konsekuensi serius. Dehidrasi tidak hanya memengaruhi energi dan konsentrasi Anda, tetapi juga dapat menyebabkan masalah yang lebih serius seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, hingga komplikasi kardiovaskular. Air sangat penting untuk menjaga agar semua fungsi tubuh berjalan dengan baik. Air membantu mengatur suhu tubuh, melumasi persendian, dan membuang racun melalui urin dan keringat. Jika Anda tidak minum cukup air, kulit Anda juga bisa terkena dampaknya, menjadi kering, kurang elastis, dan mempercepat proses penuaan. Menurut Mayo Clinic, Anda sebaiknya mengonsumsi antara 2 hingga 3 liter air per hari, setara dengan 8-9 gelas berukuran 250 hingga 330 ml. Konsumsi air ini sangat penting bagi orang lanjut usia, karena dehidrasi seringkali sulit terdeteksi. Selain itu, beberapa obat yang umum dikonsumsi pada usia ini seperti diuretik dan laksatif dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Namun, menjaga hidrasi bukan hanya soal minum air putih. Anda juga bisa mendapatkan cairan dari makanan yang tinggi kandungan air. Buah-buahan seperti semangka, melon, dan stroberi, serta sayuran seperti mentimun, seledri,
dan selada bisa sangat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian Anda. Sup dan kaldu juga merupakan pilihan yang baik untuk menambah asupan cairan. Strategi yang baik agar tidak lupa minum air adalah selalu membawa botol minum yang bisa diisi ulang dan menetapkan pengingat di ponsel Anda. Anda juga bisa membiasakan diri minum segelas air sebelum makan dan setelah pergi ke kamar mandi. Jika Anda kurang suka air putih biasa, coba tambahkan irisan buah, daun mint, atau sedikit perasan lemon untuk memberi rasa. Hidrasi yang cukup adalah salah satu cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Tetap terhidrasi membantu pencernaan, menjaga kondisi kulit, meningkatkan suasana hati, dan mempertajam fungsi kognitif. Jangan meremehkan kekuatan air. Ini adalah eliksir kehidupan dan alat penting untuk menjaga tubuh dan pikiran Anda tetap dalam kondisi terbaik di segala usia. Sebelum lanjut, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Anda makan tidak teratur waktu. Ini adalah kebiasaan yang mungkin tampak sepele, tetapi seiring waktu dapat berdampak serius pada kesehatan Anda, terutama saat usia bertambah. Makan tidak teratur tidak hanya mengganggu pola tidur, tetapi juga dapat mengacaukan metabolisme dan membahayakan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu dampak paling nyata dari makan tidak teratur adalah terganggunya ritme sirkadian jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun. Makan larut malam bisa menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak nyenyak, sehingga tubuh dan pikiran tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan regenerasi. Padahal, tidur sangat penting untuk perbaikan sel, penguatan sistem kekebalan, dan konsolidasi memori. Kurang tidur dapat membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit dan penurunan fungsi kognitif. Selain itu, makan di luar jam normal juga bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Ini karena tubuh memiliki waktu lebih sedikit untuk membakar kalori sebelum tidur, sementara metabolisme melambat di malam hari. Kebiasaan ini juga dikaitkan dengan fluktuasi gula darah yang lebih tinggi. Fluktuasi ini dapat meningkatkan resistensi insulin, sehingga menaikkan risiko terkena diabetes tipe 2. Makan di luar jam secara berlebihan berkaitan dengan lonjakan berat badan, naik turunnya kadar gula darah, dan meningkatnya kemungkinan terkena diabetes, ujar Lisa Yang, dokter ahli gizi dan nutrisi. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Makan tidak teratur juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti refluks asam dan perut terasa panas, heartburn, terutama jika Anda langsung berbaring setelah makan. Hal ini tidak hanya mengganggu tidur, tetapi juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan jangka panjang. Untuk menghindari masalah ini, sangat penting untuk menetapkan jadwal makan yang teratur dan menaatinya. Usahakan untuk makan utama dan camilan di siang atau sore hari saat metabolisme tubuh lebih aktif. Kebiasaan baik yang bisa diterapkan adalah makan malam setidaknya 2 hingga 3 jam sebelum tidur, agar tubuh punya cukup waktu untuk mencerna makanan. Menjaga jadwal makan yang teratur tidak hanya membantu Anda tidur lebih nyenyak, tetapi juga membantu menjaga berat badan, menstabilkan kadar gula darah, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Dengan memperhatikan pola makan, Anda sedang berinvestasi dalam kesehatan dan kualitas hidup jangka panjang. Anda kurang mengonsumsi serat. Salah satu kebiasaan makan yang paling merugikan kesehatan terutama di usia lanjut adalah kurangnya asupan serat dalam pola makan. Pastikan Anda memasukkan serat dalam menu harian untuk memberi makan bakteri baik di usus, sehingga penyerapan nutrisi meningkat, peradangan berkurang, dan suasana hati pun membaik, kata Kara Landau, ahli gizi. Serat tidak hanya penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencegah berbagai penyakit. Pola makan tinggi serat dikaitkan dengan risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker seperti kanker kolorektal. Selain itu, serat membantu mengatur kadar gula darah, hal yang sangat penting untuk mencegah dan mengelola diabetes tipe 2. Serat juga berkontribusi dalam menjaga berat badan ideal. Mengonsumsi makanan tinggi serat membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi kemungkinan makan berlebihan atau keinginan ngemil makanan yang kurang sehat. Ini sangat bermanfaat seiring bertambahnya usia, ketika metabolisme mulai melambat dan berat badan lebih mudah naik. Menambahkan lebih banyak serat dalam pola makan tidaklah sulit. Kacang-kacangan seperti kacang merah, lentil, dan buncis adalah sumber serat yang sangat baik dan mudah ditambahkan ke dalam sup, salad, atau tumisan. Sayuran hijau seperti bayam dan sawi
juga kaya serat serta mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, K, zat besi, dan kalsium. Roti gandum utuh dan biji-bijian seperti oat, barley, dan beras merah adalah pilihan luar biasa untuk meningkatkan asupan serat. Makanan ini tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga memberikan energi secara bertahap, menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Jangan lupakan buah-buahan segar, terutama yang kulitnya bisa dimakan seperti apel, pir, dan berbagai jenis beri. Buah-buahan ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya serat larut yang membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain manfaat fisik, pola makan tinggi serat juga berdampak positif pada suasana hati dan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa mikrobiota usus yang sehat yang dipelihara oleh serat dapat memengaruhi produksi neurotransmitter dan mengurangi peradangan, dua hal yang berperan dalam peningkatan suasana hati dan fungsi kognitif. Apakah Anda belajar sesuatu dari video ini? Jangan lupa subscribe ke channel kami untuk tips lainnya. Dan kalau Anda belum tahu latihan apa yang cocok untuk Anda, tonton video-video yang muncul di layar. Sampai jumpa.